Saya mau rencana belikan anak satu. Tapi dia nggak ikut sini. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak lasur dipakai sama Tuhan duluan daripada saya. Jadi kalau nggak lasur duluan dipakai sama Tuhan dari saya. Sudah banyak lihat bunuh banyak setan, 2 bulan kemudian baru saya nyusul. Nah, saya kasih satu contoh cerita yang sangat bagus dan ini videonya ada. Ya. Jadi Bapak Ibu ada satu orang Bali, saya rasa dia tidak keberatan saya sebutkan namanya. Namanya adalah Ayu Cahyani. Belakangan baru saya tahu ternyata Ayu Cahyani adalah manajer Oriflame seluruh Bali. Ya. Nah, suatu saat dia menjual kosmetik Oriflame sampai ke Pulau Lombok. Di Lombok ada seorang oknum petinggi kepolisian yang jatuh cinta lihat Ayu ini. Lihat Ayu ini jatuh cinta. Pokoknya pengen kawin sama Ayu. Ayu tidak mau karena beda suku, beda agama. Ini orang Jakarta, ini orang Bali, ini orang Islam, ini orang Hindu. Bukan begitu karena tidak cinta. Kalau cinta orang Bali kawin sama Muslim banyak. Orang Bali kawin sama Jepang sama bule banyak kok. Ya. Nah, oknum polisi ini berpikir dia pengen menikah sama Ayu karena sudah umurnya. Menikahlah dengan perempuan lain. Baru menikah 3 bulan dia sudah bosan dengan istrinya. Dia ngomong sama sahabatnya, kok bosan sama istriku ya? Kamu baru kawin, baru 3 bulan, tidak ada keinginan, tidak ada selera sama sekali. Berarti kamu tidak cinta? Tidak. Cintanya sama orang Bali Ayu tuh. Coba balik sama Ayu, sampai tua tidak akan bosan. Ditipu lagi Ayu. Ayo kawin sama saya. Ayu maksudnya bercanda. Bapak masih bujang aja saya tidak mau, apalagi sudah kawin. Dia tambah tidak mau. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sebagai orang Jakarta, ini pun sahabatnya. Oknum anggota Dewan di Jakarta. Oknum ini pun sahabatnya, dukun santet di Jawa. Ayu dibikin hancur mukanya, videonya ada. Mentol-mentol segede kacang tanah. Dokter kulit paling top di Bali 1 tahun sudah katakan tidak ada bisa menyembuhkan. Nah, dia punya pacarnya pun spesialis, namanya Dokter Mayura. Nah, jadi saya berani nyebut nama, berarti saya berani dikonfrontasi. Pacarnya pun tidak bisa menyembuhkan. Ayu tidak tahu dia disantet. Jadi Pak, Ayu tidak tahu dia disantet, dia tidak pernah mendengar penjelasan tentang Galasur. Tuhan mulai bikin jalan. Pada waktu 17 tahun yang lalu saya pertama menjelaskan kalau Galasur di Pulau Lombok, itu di rumahnya Pak Haji Iwan dan Dr. Gigi Septi. Mereka adalah stokis Oriflame. Ya? Jadi pesertanya 90% orang Oriflame plus keluarga mereka. Begitu mendengar penjelasan tentang Galaxur, rame-rame mereka berhenti dari Oriflame pindah ke Galaxur. Kenapa? Gampangan jual Galaxur. Kalau jual kosmetik Oriflame banyak saingan, ada Viva Kosmetik, ada Jafra, ada apa. Kalau jual kalung anti lea, anti santet tidak ada saingan, ya. Maka mereka rame-rame pindah ke Galaxur. Waktu mereka datang ke Bali, ngineplah di rumahnya Ayu. Karena biasa begitu, sama sahabat daripada bayar hotel, tidur di rumahnya teman. Ayu tidak bisa tidur. Inguh uyang luar biasa pada kamarnya lain. Jadi mereka dikasih satu kamar, orang 6 di dalam kamar, ada kamar mandi dalam, ada AC, ya. Ayu inguh uyang luar biasa. Digedor kamar sebelah. Coba bangun dulu. Ini rumahku. Aku biasa tidur paling enak, tidur siang enak, paling tidur malam. Kenapa kalian nginep aku uyang, takut, inguh, nggak berani aku. Terus temennya ngeluarin kalung Galasur. Apa gara-gara aku pakai ini? Aduh takut, celepang. Aduh aku nggak berani. Apa tuh? Itu kan cuma kaca dipegang. Aduh panas kayak api. Masa yuk? Iya, nggak semua megang nggak panas. Pegang lagi yuk, nggak berani. Pegang yuk. Aduh kayak megang api. Dibawalah ke sini. Videonya ada. Orang Bali. Saya terapi misu bahasa Jakarta. Ya, mohon maaf karena ada anak kecil saya cepet-cepetan. Mudah-mudahan dia tidak dengar. Bangsat lu, anjing lu, gua kagak ada urusan sama lu, ngapain lu urusan gue? Saya sikat, saya bobol, saya tunjuk, ngaku namanya, pangkatnya apa di Polda NTB orang Jakarta. Kalau saya kasih lihat kepada Kapolri dipecat itu, ya. Nah, kemudian ngomong bahasa Jawa halusnya luar biasa. Cahayu, berani ojo dipateni aku le, aku jaluk sepuro, aku jaluk urip. Ngerti artinya? Ya ngomong enggak ngerti. Itu bahasa Jawa halus sekali itu. Cening bagus, mai sampurna tiang mati angeh, tiang nunasi lampura, tiang nunas hidup. Nah, saya tanya bahasa Jawa kasar, saya tanya ya, sopo iki, siren iki, Mbah Ireng, pekak selem nih. Tekondi ulija Jawen. Saya baru sadar Jawa tuh bahasa harusnya Jawen. Ya. Tekondi Jawa Dija Gunung Merbabu Solo. Tak lihat di peta seken Gunung Merbabu di Solo. Iku loh, aku dibayar ambil anggota Komisi 5 DPR jenenge Wondo kayak jadi saya terjemahkan, saya dibayar sama anggota DPR Komisi 5 namanya Wondo, dikasih uang 20 juta biar ceweknya mukanya hancur. Diajak kawin sama sahabatnya sama polisi, dia tidak mau, maka mukanya dibikin hancur supaya tidak ada yang mau sama dia. Kalaupun ada yang mau kawin sama dia, tidak bisa punya anak, mandul. Pokoknya mukanya hancur, mandul. Kalau mau mukanya mulus, mau punya anak, harus kawin sama polisi itu. Nah, singkat cerita, setelah saya keluarkan santetnya, saya kasih air aqua yang masih segel untuk diminum. Saya suruh dia pakai kalung Galasur yang dia sudah beli. Dan saya kasih aqua satu lagi, masih segel dari pabrik, aqua gelas belum dibuka. Untuk cuci muka di rumah. Sudah, saya tidak pernah bahas. Belasan tahun kemudian, sekitar 13 tahun yang lalu, saya sedang berdua sama istri. Bertahun-tahun kemudian maksud saya ya. Nah, saya sedang berdua sama istri di Matahari Simasir dan Pasar, lagi gandengan tangan, lagi pacaran berdua. Jarak jauh, jadi saya dekatnya kontrak informasi. Dari jarak jauh, dari dekatnya sepatu Wakai itu, ada yang lari. Seorang ibu sama anak 2 atau 3 saya lupa sama suaminya. Lari, suaminya tinggal, anaknya tinggal. Tangan saya lagi gandengan sama istri, dilepaskan tangan istri saya. Tangan saya dipegang, teriak-teriak depan umum. Pak Rudi sampai lompat-lompat, Pak Rudi. Wih, sampai dari lantai 2 dari Gramedia pada keluar, intip bawa ada apa orang teriak-teriak.
Saya cuma kepikir satu hal. Saya ini punya musuh saya, Pak. Baik pemain sandiwara demikian hebat. Dikira simpenan saya nanti. Saya sama istri nih. Bu, saya tidak kenal, Bu. Tidak mungkin Bapak lupa sama saya. Siapa saya ini, Pak? Bapak pasti ingat. Ya sudah, tidak bisa ngomong. Tangan saya mau saya tarik, tidak bisa digemel. Istri saya ingat, dia sering nonton videonya. Ayu ya? Ayu Cahyani ya? Iya, Ibu. Tangan saya dilepas. Tangan saya dilepasin, istri saya dipeluk. Ya, terus anaknya datang sama suaminya. Pak Rudi, ini anak saya gara-gara Pak Rudi. Ya gara-gara suamimu kok gara-gara saya? Apa kata suaminya? Pak Rudi, saya dokter spesialis. Sejak saya pacaran, saya sudah spesialis, dokter Mayura. Ya. Terus dia ceritakan, Pak Rudi, saya orang Bali. Saya harus punya anak titik, tidak bisa ditawar. Mohon maaf Pak Rudi, sebagai dokter saya punya ilmunya, saya cek sperma saya, subur. Saya cek pacar saya, Ayu, lo kok mandul. Maka saya bicara, Ayu, secinta apapun kita belum bisa kawin. Aku harus punya anak, kamu tidak bisa punya anak. Jadi mandul ini bukan masalah, mau masalah berdua. Kita bereskan mandulnya dulu, kalau sudah hilang kita kawin. Pak Rudi bertahun-tahun pacaran, kalau nggak salah dia sebut 5 tahun. Bertahun-tahun pacaran, Pak, 5 tahun, Pak. Cinta mati, Pak, tidak bisa kawin. Sudah ditiup, sudah baloning, semua spesialis satu Bali. Saya spesialis, tidak bisa ngilangin mandulnya. 1 tahun terakhir, Pak, mukanya hancur, gede-gede, Pak, segede kacang tanah, Pak. Sudah saya bawa kepada kolega saya, semua dokter kulit paling hebat di Bali, 1 tahun, angkat tangan, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, pulang dari rumah Pak Rudi, bawa aqua sama segel, aqua gelas, katanya Pak Rudi yang kasih untuk cuci muka. Ya, saya pas di rumahnya, saya liatin aja. Sesuai arahan Pak Rudi, ditusuk, dipakai cuci muka. Muka hancur 1 tahun, kempes hitungan detik di depan mata saya, Pak Rudi. Depan mata dokter spesialis. Zep, langsung mulus. Besoknya saya bawain kaca pembesar, saya bawain suryakanto, saya mau lihat pori-porinya. Bekasnya pun tidak kelihatan. Mulus kayak artis, kayak bintang film. Saya cek kandungannya, lu kok subur. Bertahun-tahun mandul, tiba-tiba mukanya mulus jadi subur. Jadi Pak Rudi sebagai dokter spesialis, bagaimana orang mukanya hancur setahun, kempes hitungan detik depan mata saya. Besoknya kaca pembesar pun tidak bisa melihat bekasnya di pori-porinya. Itu saya tidak bisa jelaskan dengan kedokteran. Jelas-jelas itu Tuhan punya kerja. Saya bilang apa kepada istrinya? Ibu, dulu sebelum terapi ada satu syarat pertama. Kalau setelah terapi terjadi mujizat, keajaiban, kesembuhan, tidak boleh terima kasih kepada saya. Terima kasih hanya kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan, karena dia orang Hindu. Apa kata dia? Pak Rudi, kalau kepada Tuhan, kepada Sang Yang Widi, tiap hari saya berterima kasih. Tapi di hadapan Tuhan saya bersumpah. Pertama ketemu Pak Rudi, biar di Bali, biar di Jawa, biar di luar negeri, saya mau lompat-lompat, teriak-teriak suatu tenaga kayak tadi. Nah, saya bilang apa? Ibu enak bersumpah, satu mall nonton semua. Tapi saya bisa mengerti perasaan dia. Dia manajernya Oriflame, menjual kosmetik, mukanya sendiri hancur. Jadi orang mau beli, maaf ya dek ya, saya mau beli, mukamu sendiri hancur, saya beli ikut-ikut hancur. Nah itu. Kedua, pacaran lama, cinta mati, tidak bisa nganten karena mandul, mukanya hancur, dokter sudah nyerah, tidak bisa menyembuhkan. Tiba-tiba menjadi mulus dari hitungan detik, tiba-tiba kandungannya subur, menikah dengan pacar sudah lama dicintai, langsung punya anak saking senangnya. Bapak Ibu, detik ini pun kalau saya ajak Ayu ketemuan lagi sama saya di Malaysia, saya suruh lompat-lompat di mall di Malaysia, dia akan lakukan lagi. Pasti. Ya.